Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 4 Ilmu Perikanan Universitas Ageng Tirtayasa. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang analisis SWOT, di mana pembahasan yang saya bahas ini bertumpuan pada jurnal yang berjudul Analisis SWOT tahun 2017 sebagai pertimbangan penetapan strategi pada tahun 2018 tahun 2020 pada PT Ashfiaq Graha Medica yang dikaryakan oleh Daulika Nur Ashifa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi analisis SWOT itu sendiri. Nah, analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitoring atau mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternalnya maupun internalnya, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Nah, analisis SWOT itu sendiri juga mempunyai singkatan. SWOT-nya itu adalah singkatan dari strength yang arti kekuatan, weakness yang artinya kelemahan, opportunity artinya peluang, dan threat yang artinya ancaman. Jadi di mana analisis SWOT ini mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu bisnis tertentu. Nah, kekuatan dan kelemahan itu berasal dari faktor internal, dan itu merupakan hal yang bisa diatur dan dikontrol oleh kita. Contohnya tim, potensi, properti, intelektual kerja, dan lokasi. Sedangkan untuk peluang dan ancaman adalah faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Nah, untuk menghindari dari si faktor eksternal ini sendiri, kita bisa memanfaatkan peluang dan menghindari namanya ancaman. Alasan mengapa kita harus mempelajari analisis SWOT yaitu karena setiap saat pasti terjadi perubahan dan juga akan terjadi rancangan kerja yang baru yang dibuat oleh perusahaan. Perubahan yang terjadi misalkan seperti persaingan semakin kuat, peningkatan inflasi, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi yang semakin canggih, dan juga perubahan demografis, yang dimana semua itu akan mengakibatkan juga pada perubahan pola selera konsumen secara cepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita perlu menganalisis perencanaan dan strategi yang tujuannya adalah untuk memperoleh keunggulan bersaing. Di mana kalau untuk memperoleh keunggulan bersaing tersebut, maka kita harus mengamati konsep dan literatur juga. Kekuatan yang dimiliki oleh PT Ashfiaq Graha Medica yang mampu memenangkan persaingan dan meraih keunggulan yaitu ketersediaannya SDM, sumber daya manusia, maupun dari tenaga medis maupun non-medisnya, yang mencangkup infrastruktur, pembangunan, sarana transportasi yang mendukung pelayanan klinik, lokasi klinik yang strategis, menjadi mitra BPJS, sarana pelayanan yang mendukung pelayanan klinik, seperti pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Kelemahan yang dimiliki PT Ashfiaq Graha Medica diantaranya adalah budaya kerja yang belum terbentuk, kurangnya promosi klinik, dan pelayanan dokter spesialis yang masih terbatas karena terbatasnya juga jumlah dokter spesialis di rumah sakit tersebut. Nah, kekurangan kelemahan ini yang dimiliki oleh PT Ashfiaq Graha Medica itu adalah hal yang perlu menjadi pacuan dan harus diperbaiki agar kedepannya menjadi lebih baik. Nah, untuk peluang yang dimiliki oleh PT Ashfiaq Graha Medica yaitu jumlah penduduk kecamatan Kupang, Pare, Badas, Puncak, dan Kandang yang menentukan pelayanan kesehatan, membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, ancaman yang muncul dan menjadi hambatan PT Ashfiaq Graha Medica yaitu adalah ancaman satu, pertambahan jumlah klinik baru, regulasi pemerintah tentang mitra BPJS, sulitnya izin praktek dokter muda. Jadi dokter-dokter yang baru ini sulit untuk mendapatkan izin masuk ke wilayah Kediri. Udah gitu pengurusan sertifikat profesi yang sulit, penambahan pelayanan rawat inap dan rawat jalan oleh klinik komparator gitu. Kan hasil dari analisis IFAS dan EFAS, maka diketahui faktor kekuatan mempunyai skor 2,10, faktor kelemahan dengan skor 0,80, sedangkan untuk faktor eksternal peluang mempunyai skor 1,60 dan faktor ancaman mempunyai skor 0,65, sehingga didapat skor IFAS itu sebesar 2,90 dan skor EFAS sebesar 2,25. Berdasarkan hasil faktor yang telah dilakukan oleh pemilik perusahaan, total skor analisis faktor regulasi internal atau IFAS memperoleh skor 2,90, total skor IFAS 2,90, menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kekuatan yang besar untuk menghadapi peluang dan ancaman yang terjadi.
dikarenakan rata-rata nilai IFAS itu sebesar 0,22. Nah, untuk jumlah total skor EVAS yang telah dilakukan perbobotan dan rating oleh pemilik PT Ashfiaq Graha Medica yaitu sebesar 2,25. Total skor EVAS 2,25 ini menunjukkan bahwa perusahaan ini cukup tanggap dan responsif dengan adanya peluang dan ancaman yang terjadi karena nilai rata-rata EVAS itu adalah 0,2. Untuk menentukan posisi koordinat kuadrat PT Ashfiaq Graha Medica dapat dicari dengan cara menghitung selisih dari total faktor kekuatan dengan total faktor kelemahan, kemudian dihitung juga selisih total faktor peluang dan juga total skor ancaman. Dan dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.